Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kif halukum? Gimana kabarnya? Insya Allah kita semua berada dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Kesehatan itu kenikmatan yang tiada tara bagi kita khususnya. Entah itu umat muslim, entah itu non muslim. Ya. Kalau dia nggak sehat, nggak akan merasakan nikmatnya hidup di dunia. Betul tidak? Betul. Ya. Bayangkan misalkan kita punya harta yang berlimpah, harta kita berlimpah, kemudian ya kita punya jabatan yang kuasa yang luar biasa, ya, nyuruh orang tinggal tunjuk gitu kan. Tapi kita hanya bisa berbaring lemah di atas ranjang, di atas dipan. Kira-kira enak nggak? Nikmat nggak? Nggak. Apakah kita bisa menikmati kekayaan kita? Tidak semestinya. Ya, tidak sepenuhnya. Maka itu nikmat sehat itulah nikmat yang sangat mahal. Harta yang paling berharga gitu ya, nikmat sehat. Untuk diri kita pribadi tentunya. Kemudian nikmat iman. Sehat saja nggak cukup. Kenapa? Karena proses kehidupan kita tidak berhenti pada fase dunia, tapi proses kehidupan kita juga berlanjut. Kholidina fiha abadan. Kholidin kekal. Fiha di dalamnya abadan abadi. Sebagai penegasan bahwasanya kamu setelah di dunia, lewat fase dunia adalah fase lagi. Ya, maka dari itu kita butuh namanya nikmat iman. Dan alhamdulillah salah satu dari manisnya iman ya, ahad min halawatil iman yaitu apa? Yaitu dengan mengisi hari-hari kita di majelis-majelis ilmu ya. Nah, insya Allah yang akan kita bahas di sini adalah ya tentang fikih pranikah atau kajian tentang pranikah. Kita mengambil dari kitab Ahkamul Usrah fi Syariatil Islamiyah ya, Dr. Ahmad Kulaisi rahimahullah. Dosen dari ya Jamiah Islamiyah Son'a ya, dari Son'a Yaman sana. Alhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang konsep atau makna pernikahan ya. Apa itu pernikahan? Ya. Dan mungkin kita hari ini sedikit mereview yang kemarin kita pelajari. Alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya. Pekan lalu kita membahas tentang ta'rifuz zawaj lughatan wa istilahan. Apa itu ta'rifuz zawaj? Ya. Apa itu pengertian dari zawaj, pernikahan? Di sini disebutkan bahwasanya az-zawaju fil lughah. Pernikahan itu secara bahasa, nikah itu apa? Iqtiranu syai' bi syai'in akhar. Nempel ya. Satu dengan lainnya nempel. Nempel. Itu pernikahan tuh. Jadi kalau ternyata ada yang nggak nempel, itu tidak dinamakan dengan pernikahan dalam menurut ya kitab ini. Secara bahasa, artinya secara bahasa luas sekali. Adapun secara istilah maka lebih sempit nanti. Ya, iqtiranu syai' bi syai' akhar. Ya, pernikahan itu nempel antara satu dengan satunya nempel. Artinya apa? Hatinya, perasaannya, visinya, ya. Apa tujuan mereka hidup bareng? Gitu kan. Nempel. Kalau misalkan suami harus bekerja di sana, ya. Oh, berarti harus apa? Long distance marriage, LDM. Harus keluar kota, harus keluar pulau, harus keluar negeri untuk bekerja, untuk belajar. Ya, maka harus tertempel apa misalkan ada hubungan apa yang tertempel di situ. Ya. Jadi jangan sampai putus cut gitu saja. Ya. Itu secara bahasa. Wazauju ya, pasangan itu adalah al-ba'al. Ya, yaitu ya sebuah
pasangan, ya, suami atau istri. Fil istilah, secara istilah apa pernikahan itu? Aqdun wadu'a syar'an. Aqdun wadu'a syar'an wudi'a syar'an liyufida mulkul istimta' ar-rajul bil mar'ah wa hillul istimta'il mar'ah bil rajuli qasdan 'ala al-wajhil ma'dzun fihi syar'an. Akad yang memang secara syariat itu dibuat, dibentuk akad tersebut. Untuk apa? Ya, untuk menjadikan pasangan suami dan pasangan istri, mempelai pria dan mempelai wanita, ya, itu dapat apa? Selain menjadi satu, tapi juga dia mendapatkan hubungan yang istimewa, yaitu bisa, ya, melakukan hubungan secara sah, secara syar'i. Wahillu istimta'il mar'ah birajul. Begitupun juga apa? Laki-laki bisa berhubungan dengan istrinya. Istrinya juga bisa, ya, menikmati kesenangan dengan suaminya. Qasdan 'alal wajhil ma'zun. Yang dimana akad itu memang sengaja. Nggak ada akad itu nggak sengaja tiba-tiba nikah. Wah, nggak sengaja jatuh tiba-tiba kepleset, tiba-tiba ada yang nangis kemudian langsung akad. Nggak ada. Maka akad ini secara disengaja, ya, gitu. Al-ma'zun, yang diizinkan, yang terizinkan. Maka akad ini adalah akad yang sah. Kenapa? Akadnya, ya, pertama memang benar-benar dia ingin menikahinya, kemudian sudah izin dengan wali-walinya, ya, secara syariat. Al-ma'zun alal wajhil ma'zun fihi syar'an, yang diperbolehkan secara syariat. Gitu, ya. Maka dari itu secara simpel, maka apa? Pernikahan, akad nikah gitu, ya, itu membolehkan mempelai pria dan mempelai wanita memiliki hubungan yang istimewa, yang dapat apa? Dapat menjadikan satu sama lain bisa saling berhubungan. Itu, ya. Itu secara istilah. Maka secara istilah sempit sekali, betul, dibanding tadi secara logo, secara bahasa luas sekali, ya. Kemudian, ya, di sini jelaskan wajah ta'rif az-zawaj fi qanun usrah. Ya, mungkin kita lewat saja karena ini berkaitan dengan perundang-undangan. Karena beliau ini merupakan dosen, ya, jadi memang sedikit mencantumkan, ya, apa yang ada dalam undang-undang di Yaman. Ya, kita next saja. Nah, kemudian, ya, masyru'iyati zawaj, disyariatkannya pernikahan. Fil Quran, ya, dalam Quran dijelaskan bahwasanya fanqihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka kalian nikah. Quran memerintahkan kita untuk menikah. Maka berlawanan dengan apa namanya? Berlawanan dengan ayat ini, yaitu konsep-konsep pemikiran-pemikiran yang anti nikah. Sekarang banyak sekali pemikiran-pemikiran yang anti nikah. Konsep-konsep di mana, wah, ngapain nikah, kan? Toh berhubungan bisa bebas. Ngapain nikah? Nanti bebannya makin besar. Ngapain nikah? Harus ngurus anak dan lain-lain. Ngapain nikah? Harus mempersatukan keluarga besar, dua keluarga jadi satu. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang itu, ngapain nikah? Nggak usah nikah. Ya. Itu berlawanan dengan ayat ini. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 3 jelaskan fankihu. Maka kalian itu saling menikahkan, yang perempuan dengan laki-laki, yang laki-laki dengan perempuan. Jangan kebalik, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tidak. Kenapa? Karena dalam selanjutnya ayatnya apa? Matoba lakum minan nisa. Fankihu itu ditujukan kepada laki-laki. Maka ayat ini dikhususkan kepada laki-laki. Maka kalian laki-laki nikah yang sudah punya, ya, punya apa namanya, kemampuan secara
fiskal, ya, kemampuan secara biologis, maka yang laki-laki menikah. Ayat ini ditujukan pada laki-laki, gitu. Ya. Yang kalian sudah punya ya hasrat, nggak bisa terbendung lagi, maka laki-laki nikah, gitu. Ya, ayat ini ditujukan kepada laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh, enggak. Tetapi kenapa? Kenapa ditujukan pada laki-laki? Karena ayat ini, ya, di situ menggunakan fankihu. Dalam bahasa Arab kalau belakangnya waw dengan alif itu perintah untuk laki-laki, ya, untuk antum gitu kan. Ishrobu, ijlisu, komu gitu ya untuk laki-laki. Secara harfiah. Tetapi secara pelaksanaan, ya, yang melaksanakan ijab qabul siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang melamar siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka dalam ayat ini diperintahkan untuk laki-laki. Kenapa? Karena yang melaksanakan itu, yang memberanikan itu laki-laki. Dari ayat ini juga kita paham bahwasanya Pak Islam mengajarkan para muslimnya itu untuk gentle. Ayo, segerakan. Kamu sudah punya kerjaan, sudah punya, ya, segerakan. Gitu. Dari ayat ini kita ajarkan untuk gentle. Laki-laki sebagai laki-laki yang punya prinsip. Ya. Fankihu, maka nikahlah kalian, katanya. Matobalakum minan nisa. Ya. Kalian boleh milih, kata Al-Qur'an. Ya. Pasangan-pasangan ini, ya, pasangan-pasangan yang mana yang baik untuk kalian. Begitupun wanita. Kalian juga boleh milih mana pasangan yang datang ke kalian dan itu baik untuk kalian. Kalian boleh berhak menolak sesuatu, adalah orang yang ngelamar, kemudian kalian tolak, itu hak kalian. Tidak wajib seseorang yang sudah datang melamar harus diterima, tidak wajib. Tetapi lumrahnya memang kebanyakan diterima. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada, ya, mungkin komunikasi, sudah ada hubungan antar keluarga mungkin. Ya. Memang lumrahnya kebanyakan diterima. Gitu. Tapi tidak wajib. Boleh kalian sortir, itu boleh. Selektif. Maka dalam ayat ini pertama tadi diperintahkan untuk gentle yang cowok, ya kan. Kemudian yang kedua untuk selektif. Memilih pasangan. Matoba lakum minan nisa. Matoba. Toba itu bukan danau toba. Toba itu adalah yang baik. Pasangan yang baik. Artinya apa? Dalam sini syariat tidak membatasi. Ya, kata baik ini tidak dibatasi ini. Tergantung pada subjektivitas masing-masing. Menurut kamu baik adalah baik yang parasnya cantik. Menurut kamu baik adalah gadis Minang. Gadis Sunda, Jawa nggak baik. Seperti itu. Menurut kamu baik adalah, ya, yang memiliki pendidikan yang tinggi, misalkan. Menurut kamu baik adalah baik yang pintar, cerdas. Menurut kamu baik adalah baik yang kaya. Ya, terserah, itu masing-masing. Kenapa? Karena matobalakum minan nisa. Ya. Dari yang baik, baiknya secara subjektivitas masing-masing. Tidak terkhususi mana A, mana B, mana C, mana D, tidak. Ya. Matobalakum minan nisa. Dari apa? Dari perempuan. Kenapa? Karena ayat ini ditujukan tadi awal apa? Untuk laki-laki. Ya, tetapi, ya, secara kias maka perempuan juga boleh memilih mana yang baik untuk pasangannya. Oh, yang datang kok kurang baik, misalkan dia pemabuk, penjudi, jangan diterima. Mabuk itu susah berhentinya. Walaupun dia tahu efek dari mabuk itu adalah buruk bagi kesehatannya. Bayangkan, ginjal itu, orang yang minum minuman keras, ginjal itu bekerja 10 kali lipat. Sehingga kerusakannya 10 kali lipat dari orang yang biasa. Gitu. Ya. Efeknya nanti ke otak, nggak cuma ke ginjal, itu baru pencernaan. Efeknya nanti ke otak juga, ke otak, ke perilaku. Gitu ya. Juga judi, jangan diterima. Dia mainnya slot. Lihat aplikasinya, dilihat. Kalau emailnya terhubung sama akun-akun slot, udah cut saja sudah. Kenapa? Ya.
Kalau misalkan dia sebelum menikah saja dia sudah salah dalam memanage keuangan, gimana dia sudah nikah? Kalau sebelum menikah aja dia sudah memubazirkan uang itu untuk hal-hal yang nggak jelas, hal-hal yang fiktif, gimana dia sudah nikah? Jangan. Ya. Atau apa? Wah dia kok pinjol ini. Wah ternyata setelah lihat di aplikasi nama itu ya, nama-nama dia, wah isinya kok pinjol aja. Jangan. Kalian berhak menstop agar kalian tidak terjerumus ke masalah kehidupan. Dia sudah punya masalah tuh dengan pinjolnya. Kalau kalian datang hidup bersama, ya, oke mungkin terurai masalah sebentar aja. Habis itu kalian akan mengikuti arus kehidupan masalah dia. Gitu. Jadi ya kalian berhak menerima atau menolak. Oh baik orangnya gini-gini, oke silahkan terima. Ya. Oh lihat di aplikasi, wah ini ada namanya ini misalkan Fulan judul atau apa pinjol misalkan pinjam 1 juta, wah jangan, sudah biarkan urus masalahnya dia dulu, selesaikan dulu tuh masalah dia, jangan jangan mengambil resiko karena kehidupan setelah pernikahan itu nggak ada yang tahu gimana. Ada yang pernah merancang saya menikah nanti seperti ini, saya akan bekerja seperti ini, dapat cari nafkah seperti ini, tapi setelah pernikahan beda, ya karena Allah nanti yang ngasih itu rezekinya. Tapi bukan berarti pinjol berarti nanti Allah kasih rezeki. Tidak, ya. Ada Allah kasih rezeki, tapi ada juga ikhtiar. Nah kalau ikhtiarnya salah, kira-kira Allah ngasih rezeki atau ngasih hikmah ke dia? Gitu. Kalau dapat hikmahnya, ya itu. Kemudian sini, ya matolba lakum minan nisa, ada masna wa thulatha wa ruba. Jelaskan dalam Nisa ayat 3, laki muslim bisa menikah tunggal atau poligami, 2, 3, atau 4 istri. Ya, bukan berarti di sini syariat itu memandang sebelah mata wanita. Enggak. Syariat itu apa namanya? Ya, tidak menjunjung tinggi hak wanita, tidak emansipasi wanita, tidak, ya. Tetapi di sini syariat itu adil seadil-adilnya, tegak setegak-tegaknya. Artinya apa? Ada pemikiran di luar sana yang berpikir kita ngapain nikah, nggak usah nikah. Ada juga yang berpikir bahwasanya ya nikah 1 selirnya 5. Ya. Nah, selir itu kan kasihan. Dia cuma dapat manis sesaat, kemudian pahitnya sisanya. Warisan nggak dapat. Ya. Apalagi kira-kira kasih sayang pun berbeda, gitu kan? Tuh. Di Indonesia mungkin dulu ya, mungkin saat itu poligami hal yang tabu, tapi zaman dulu selir itu hal yang lumrah. Kita jangan bicara tentang tahun 2000-an ke belakang aja yang baru cuma 26 tahun. Tapi kita juga bicara tentang bagaimana konsep-konsep kehidupan di tahun 1800, 700, 1900. Seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Ya. Kemudian maka dari itu di sini Islam sangat menjunjung tinggi wanita. Ya, dibatasi. Nggak ada lagi konsep selir, batasi sudah. Pernikahan kok mau akad-akad yang sah. Nggak ada lagi tuh konsep istri simpanan, apa nggak ada. Gitu ya. Jelas masna wa thulatha berubah. Ada konsep poligami dalam Islam yang tetap menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang konsep poligami. Ya. Kemudian dalam hadis dikatakan ya Rasulullah telah menegaskan dirinya sudah menikah. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, yang benci dengan sunnahku, salah satu sunnahnya adalah menikah. Bukan sunnah dimaksudkan berarti menikah hukumnya sunnah, tidak. Ya, tetapi apa? Sunnah di sini artinya apa? Salah satu sunnah kehidupan. Ya, itu adalah menikah.
Kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'ruf syabab, wahai para pemuda katanya. Man istata'a minkum al-ba'ah, barang siapa kamu bisa berhubungan ya, secara biologis, mempunyai hasrat, ya. Kemudian sih menggunakan kata istata'ah, mampu. Mampu di sini maksudnya apa? Mampu di sini artinya tidak hanya secara biologis kita bisa berhubungan, tidak, tapi secara finansial kita mampu, fiskal mampu, secara fisik kita mampu, ya. Secara mental kita mampu, gitu. Ya, sama seperti ayat haji, man istata'a ilaihi sabila, ya, man hajjal baita, gitu kan. Barang siapa yang ingin berhaji, man istata'a ilaihi sabila, ya. Maka apa? Barang siapa yang mampu secara apa ya? Secara perjalanannya mampu, sehatnya mampu, bisa buat paspor, visanya ada. Itu masuk dari man istata'a. Jadi bukan hanya mampu, oh, saya bisa haji, tuk berangkat. Enggak cuma itu. Ya, mampu di situ luas sekali. Dimampukan secara fisiknya, finansialnya. Oh, dia sudah kerja, silahkan menikah. Oh, dia belum bekerja, kamu cari kerja dulu. Kamu mau ngasih makan anak istri apa? Oh, dia tawakal. Iya bagus konsep tawakal kamu, tapi kamu salah dalam mengartikan definisi tawakal. Oh, nanti Allah ngasih, iya, Allah pasti kasih. Tapi Allah ada di situ apa? Kita kasih di space tuh untuk ikhtiar, usaha. Ya. Buktinya banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk usaha, berikhtiar, bekerja, ya kan? Karena apa? Karena Allah tidak ngasih ujuk-ujuk gitu aja, gitu. Ya. Nah, kemudian man istata'a minkumul ba'a, dari kamu bisa berhubungan dan lain-lain, menikah, ya. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Maka menikah itu apa? Bisa menentukan pandangan dan apa? Ya, melindungi hawa nafsu kita, ya, dari hal-hal yang buruk. Man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Maka yang belum bisa, yang belum mampu secara finansial, secara fisik, secara, ya, maka apa? Maka baginya untuk berpuasa. Kenapa puasa? Fa innalahu wija. Maka dari puasa itu kita bisa apa? Ya, banyak hal-hal yang kita dapatkan dari puasa untuk menahan, ya, yang tadinya mungkin kita mau ke klub malam nggak jadi, yang tadinya mau, ya, dalam tanda kutip jajan gitu kan, dan cilok gitu ya, nggak jadi karena dalam kondisi puasa. Kemudian setelah puasa buka malam, maghrib makan itu kan, kenyang, istirahat, akhirnya nggak jadi kemana-mana. Besoknya nggak tahan lagi, puasa lagi, ya kan, nahan maghrib makan, nyampe kamar kok kayaknya kenyang, ya, habis sholat isya gitu kan, nonton TV sebentar ketiduran. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa? Puasa itu bisa mampu menahan hal-hal yang buruk tadi, asalkan puasanya benar. Seperti itu, ya. Nah, mungkin kita cukupkan. Insya Allah kita akan masuk ke pembahasan hikmah masyru'iyatiz zawaj di pertemuan depan. Ya, kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum Muhammad wal afu minna wassabu minallah. Syukran minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.